syarat sahnya tertambung sanad ada berapa tadi? Hah? Ada 3. 1 apa? As-sama. 2 qiraah. 3. Nah, kita akan menggabungkan 2 cara, as-sama dan qiraah. As-sama dan qiraah. Jadi caranya bagaimana? Saya baca, antum ikuti. Begitu ya. Nah, soalnya pesertanya banyak. Ya, kalau pesertanya sedikit mungkin baca satu persatu. Baik. Baik, khair insyaallah. Alhamdulillah jazakallahu khair. Nah, ini yang ditulis. Baik. Dan bacanya harus sesuai dengan apa yang saya baca. Baik. Ya. Jadi kalau misalkan saya nanti waqaf di mana, antum ikutin. Ya, makanya harus perhatian. Baik, nada dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun, bukan amma yatasaalun, ya. Dia jelas hamzahnya. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. 'anil naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Dan ini makro yang pertama, sengaja kita potong, itu adalah waqaf tam. Jadi imam kalau mau motong-motong surat, lihat kondisinya. Jangan asal dipotong pas tengah, ya, pas 1 halaman, ya. Lihat tempat yang dia sudah tam. Ya, secara makna sudah sempurna, jadi antum boleh misalkan jadi imam cukup 5 ayat, Allahu Akbar, rukuk. Ya. Itu tempat yang tam di surat An-Naba. Baik, faedah yang pertama. Amma yatasaalun tadi ana baca dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, waqaf pada amma. Waqaf pada amma. Nah. Ya, lihat ya sini ya. Nah. Amma, kenapa tadi saya perintahkan waqaf di tempat tersebut? Yang pertama, amma ketika kita baca dengan bacaan kita, bacanya Imam Asim, itu cara bacanya seperti tadi, berhentinya selesai. Namun ada cara bacaan lain di sana, ya. Ada cara membaca dengan menambahkan ha saktah. Sengaja kita munculkan. Ha saktah itu apa? Ada tambahan ha, ammah, seperti itu. Tetapi itu bukan bacaan kita. Nah, ini waqaf seperti ini namanya waqaf apa? Waqaf ikhtibari. Ya. Jadi ada waqaf jenis-jenis waqaf, nanti kita kenalkan. Yang seperti ini namanya waqaf ikhtibari. Ketika guru memerintahkan coba antum berhenti di amma, kayak apa caranya baca?
Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Tetapi pada qiraat yang lain seperti qiraatnya Ya'qub, qiraatnya Al-Kisai, dia bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ammah. Ini untuk ngetes, ya, waqaf ikhtibari. Bisa untuk ngetes, bisa untuk memberikan faedah. Seorang guru memberikan faedah di situ. Nah, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Kemudian di ayat yang keempat, kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Ada lafaz kalla di situ. Ya, kalla artinya apa? Hah? Kalau di Al-Quran, di mushaf terjemah artinya apa? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Ada nggak yang artinya bukan sekali-kali tidak di Al-Quran? Nah, baik. Sekarang kita fokus pembahasan pada kalla. Kalla ini bisa menjadi 4 makna. Antum harus pahami. Dengan antum paham 4 makna ini, antum akan tahu antum boleh nggak berhenti di kalla atau nggak boleh berhenti di kalla. Baik. Ada 4 makna kalla. 1, yang pertama bermakna ar-rad, bantahan. Ar-rad, bantahan. Ya. Makna yang kedua dari kalla yaitu haqqan, benar-benar. Kalau ar-rad tadi berarti sekali-kali tidak gitu ya. Nah, bantahan. Yang kedua haqqan, benar-benar. Makna yang ketiga yaitu saufa, kelak. Ya. Dan makna yang keempat yaitu ala, ketahuilah. Nah. Baik. Sekarang tanbihatnya. Jika antum dapatkan lafaz kalla di dalam Al-Qur'an, ya, lihat ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya bisa dibantah, maka kalla di situ boleh waqaf. Ya. Jika ayat sebelumnya itu bisa dibantah, maka kalla boleh waqaf di situ. Lihat di sini. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, ini pentingnya seorang membaca sekaligus paham, ya. Jadi menceritakan seorang musyrikin yang mereka saling berdebat, ya. Berdebat tentang, ya, banyak. Kalau kita lihat tafsir ada yang lebih kuat adalah tentang hari akhir. Nah, perdebatan ini apakah boleh dibantah atau apakah bisa dibantah? Kalau bisa dibantah berarti kita katakan enggak kok, kaum musyrikin sepakat gitu. Maksudnya begitu. Nah, kalau kita lihat konteks ayat ini, alladzihum fihi mukhtalifun, dia nggak bisa dibantah. Memang betul-betul dia terjadi perselisihan. Jadi kalau di sini antum nggak boleh waqaf. Ya. Jadi kalau misalkan alladzihum fihi mukhtalifun, kalla, nggak boleh. Nah, karena kalla ketika waqaf maknanya adalah yang pertama ar-rad, bantahan. Nah, jadi di sini kalla di sini maknanya apa? Allah saya'lamun maknanya apa? Ya, bisa haqqan, bisa saufa. Ya. Benar-benar saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Kelak engkau akan mengetahui. Gitu ya. Jadi kuncinya kalau antum paham kalla boleh bantahan nggak, boleh dibantah nggak, maka boleh waqaf. Tapi kalau ayat sebelumnya nggak boleh dibantah, berarti dia harus wasol. Nah, ini untuk menentukan kapan antum berhenti di lafaz kalla. Ya, ingat ya. Jadi nanti kalau yang mau mentalkin murid-muridnya, ingat kalla nggak selama-lamanya boleh diwaqafin. Ada kalla yang boleh waqaf, ada kalla yang harus diwasolkan. Tamam. Kita lanjut. Ini tidak kita baca semua ya, kita ambil intisarinya. Nah, makro berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Taib, tam di situ. Nah, jadi kalau mau ngajarkan surat An-Naba boleh dipotong tadi 1 sampai 5, kemudian 6 sampai 16 ya. Ini mudah, ini kalau ngajarin anak-anak ya segitu aja. Dan dia bisa sudah langsung mempraktekkan di dalam sholatnya gitu. Nah, ini diantara manfaat kita tahu tempat letaknya wakaf tam. Dari mana kita tahu wakaf tamnya? Nah, ini masalahnya ya. Yang pertama, antum bisa merujuk ke buku-buku tafsir ya. Buku-buku tafsir antum lihat, biasanya di situ sudah dikelompokkan setiap pembahasannya. Tergantung dari tafsir yang satu dengan yang lain beda. Antum buka tafsirnya Ibnu Katsir dengan Tobari dengan Qurtubi nanti akan beda. Nah, intinya pada pemahaman kita dari makna ayat yang terkandung di dalamnya. Baik, kita perhatikan sekarang ilmu tajwid. Alam naj'alil arda mihada. Ya, perhatikan akhirnya. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata dan seterusnya, dibasa, ma'asya. Apa yang sama di sini? Hah? Apa yang sama? Akhirnya. Ya. Akhirnya apa? Mat iwat, sahih, barakallahu fiik. Nah, santi. Ya, semangat ya. Harus semangat. Kalau tahu langsung jawab. Mat iwat. Sudah kenal mat iwat? Apa itu mat iwat? Mat modifikasi. Iya. Modifikasi apa? Yang dimodifikasi itu ini nih. Apa ini? Tanwin. Fathatain. Hah? Fathah tanwinnya ini nih. Fathah tanwinnya ini dimodifikasi. Yang satu turun jadi alif. Itu mat iwat. Nah. Baik, itu mat iwat. Jadi kalau ada fathah tanwin, syaratnya mat iwat itu ada 3. Satu, syarat mat iwat ada 3. Yang pertama, adanya fathah tanwin, ya, adanya fathah tanwin, baik setelahnya ada alif maupun tidak. Ini yang pertama ya, adanya fathah tanwin, baik setelahnya ada alif maupun tidak. Ini di sini ada alif semua ya. Subata, tidak fathah tanwin ada alifnya. Kemudian dibasa fathah tanwin ada alifnya. Baik.
Syarat yang kedua ketika waqaf. Wa ja'alna al-laila libasa waqaf. Syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga bukan ta marbutoh. Ya. Bukan pada huruf ta marbutoh. Baik, sekarang perhatikan di sini. Lihat di screen. Semoga terlihat ya. Minal mu'sirati ma'an sajjaja, atau antum lihat mushafnya, ma'an sajjaja. Ma'an ketika waqaf di sini terjadi iwad enggak? Hah? Lihat syaratnya apa tadi yang pertama? Adanya fathah tanwin, baik ada alif maupun tidak. Nah, ma'an setelah hamzah datang ada alifnya enggak? Enggak ada. Syarat pertama terpenuhi. Dua, waqaf ketika antum waqaf di ma'an, syarat kedua terpenuhi. Tiga, bukan ta marbutoh. Jadi kalau kita baca minal mu'sirati ma'a, itu iwad bukan? Iwad. Ya. Ini ma'an tetap dia dibaca panjang seperti halnya sajjaja, walaupun di belakang hamzah tidak ada alifnya. Ada yang tahu alasannya? Iya. Yang tahu dapat hadiah. Yes. Ma'an sajjaja. Kenapa di sini ada alifnya, di sini nggak ada alifnya? Nah. Baik. Antum bayangkan kalau ini fathah tanwin ini berubah menjadi alif. Ya. Jadi nanti tulisannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada hamzah ya. Aduh, saya jelek banget, afwan ya. Nah, hamzah ini terkadang juga ditulis dengan alif. Berarti dia bisa ditulis dengan alif seperti ini. Ma'an. Akhirnya ada 3 alif yang berjejer. Ini dalam kaidah penulisan bahasa Arab tidak boleh. Makanya ma'an itu tidak ada alif di belakangnya. Nisaan itu enggak ada alif di belakangnya. Karena dia akan dikhawatirkan akan menjadi bentuk seperti ini, ada 3 alif yang berjejer. Nah, itu tidak dibolehkan dalam kaidah penulisan. Baik, ini sekedar review dari pemahaman tajwid. Kemudian perhatikan pada ayat wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja di sini tadi. Nah, sekarang antum fokus di di sini. Minal mu'sirati. Nah, minal mu'sirati. Baik, ini pembahasan tentang qiraat. Ya, pembahasan tentang qiraat. Yang kita baca yang ada di mushaf kita itu semuanya wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Namun salah satu sahabat yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau punya mushaf dan di dalam mushafnya tertulis wa anzalna bil mu'sirati ma'an sajjaja. Minnya berubah menjadi ba. Ini bacanya siapa? Ibnu Abbas. Nah, wa anzalna bil mu'sirati ma'an sajjaja. Ini bacanya Ibnu Abbas. Kenapa bisa berbeda? Nah, ini masalahnya. Kenapa bisa berbeda? Ini masalahnya. Kata Rasulullah SAW, ya, bahwasanya Al-Quran, inna anzalna Al-Quran bisa sab'ati ahruf. Al-Quran itu turun dengan 7 huruf. Ya, 7 itu bukan bilangan 7. 7 itu konteksnya banyak. Al-Quran itu satu, tetapi cara membacanya bisa banyak variasi. Begitu ya. Cara membacanya bisa banyak variasi. Nah,
Ketika diajarkan sanadnya sah datang dari Rasulullah SAW, maka kita katakan itu adalah bacaan yang sah karena sanadnya tersambung sampai Rasulullah SAW. Hanya saja ketika zamannya Utsman bin Affan, ya, yang bacaan-bacaan tadi banyak dirapikan, diringkas. Yang tadinya bersebaran diseleksi, benar-benar dilihat yang benar-benar sanadnya itu, ya, terindikasi ini sanad yang paling sah. Akhirnya diringkas dalam Mushaf Utsmani. Pernah dengar Mushaf Utsmani? Nah, yang antum pegang Mushaf Utsmani bukan? Utsmani. Hah? Ya. Ada yang pegang Mushaf selain Mushaf Utsmani? Ada? Nah, ini Masya Allah. Yang kita pegang semuanya di sini adalah Mushaf Utsmani. Ya. Kalau ada yang pegang mushaf selain Mushaf Utsmani, ini barang langka. Karena bisa jadi itu mushafnya Ibnu Umar, bisa jadi mushafnya Ibnu Abbas yang semuanya sudah dimusnahkan. Nah, jadi sebagai ijma. Nah, jadi dulu Ibnu Abbas ditulis dalam mushafnya wa anzala bil mu'sirati ma sajajja. Tetapi oleh Utsman bin Affan bacaan ini tidak dihitung sebagai bacaan yang mutawatir, ya, dinilai sebagai bacaan yang ahad, hanya bersambung kepada satu sahabat saja. Kalau mutawatir bersambung kepada banyak sahabat. Nah, ya kita kenalan. Nanti ada fungsinya, kita akan kenal seperti ini. Ada fungsinya. Sekarang kita mulai kenal. Oh, ini ba'azana minal mu'sirati ma sajajah, ya. Di antara fungsi lainnya, di antara sahabat yang lain ada yang membaca ba'azana bil mu'sirati. Nah, baik. Lanjut, kita baca di makro berikutnya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا
syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Barakallahu fikum. Ya. Hati-hati ketika baca di surat ini seperti lafaz fakanat saroba. Ya, jangan meleburkan sifat ta dengan sin. Sering kita dengar fakanat saroba. Ya, sempurnakan huruf ta-nya fakanat sa. Fakanat sa. Nah,